Sini saya akan menerangkan tentang CRUD dari ini ya, dari apa? Bagian M barang. Kira-kira dia prosesnya seperti apa. Nah, pastikan kalian sudah membuka mode developer ya, atau inspect element seperti ini gitu, seperti ini kan, biar nanti. Jadi kalau ini sudah dijalankan, nanti kita lihat di sini nanti ya. Oke, yang pertama ya kan, yang kemarin di bagian read kalian sudah paham itu bagaimana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kok bisa muncul tambah ya kan. Nah, kemarin kok bisa muncul tambah itu bagaimana? Kita ganti nih. Nah, bisa muncul tambah, dia muncul tambah ya. Terus ketika kembali, dia kembali ke halaman read. Terus ketika diedit, dia muncul seperti ini, ya kan? Nah, terus ketika dihapus muncul yang namanya switch alert, ini namanya ya, swal atau switch alert. Oke, tuh tak cancel loh dalan. Duh, jadi ada kemungkinan kesalahan dari sananya. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Nah, ini sebentar. Jadi seperti ini. Saya fokuskan di itu dulu ya. Bagian M barang saja. Selain M barang saya hilangkan. Oke. M barang sama ini. Oke. Di sini terdapat ya, di file-file ini terdapat yang namanya bintang ngif. Ini ku menandakan bahwa semua bagian-bagian yang ada di dalamnya container fluid atau yang ada di dalamnya bagian dari elemen ini, elemen div ini, semuanya akan dikontrol di sini. Ya. Nah, dikontrol di sini. Jadi ini bisa dihilangkan, itu diambil dari sini, Rek. Nah, jadi show form, gitu ya. Coba sekarang kita lakukan debug dulu ya. Show form itu munculnya apa nilainya? Kita akan penasaran ya. So this show form. Nah, this show form ini adalah variabel, jadi variabel yang ditambahkan. Oke, kita tunggu sampai refresh ya. Kira-kira show form itu dia bernilai apa? Show form ternyata bernilai undefined. Nah, ini saya cari dulu. Kok bisa muncul ini gimana? Apakah masih oh ya, saya guna kono ya. Bentar, saya mau mencari ini. Log ini. Oh, iki apa? Saya matikan dulu ya. Terus nah, ternyata dia itu bernilai undefined. Nah, jadi
intinya itu dia dibaca, kan ini ada tanda serunya ya, berarti tidak sama dengan show form. Jadi show form ini kalau kita hanya tuliskan show form saja itu berarti dia bernilai benar. Berhubung tadi kita bernilai salah atau bisa dikatakan dengan undefinite atau false, maka ini yang dijalankan. Jadi yang dijalankan adalah ini, tambah data ini. Menampilkan apa jenenge tabel-tabel ya. Soalnya kita tambahkan ini tanda seru. Gitu ya. Coba kita balik ya. Kita balik sekarang. Tanda serunya ada di sini. Pasti yang dijalankan nanti adalah bagian tambah data. Oke, kita coba ya, kita tes. Oke, sudah, kita tunggu. Nah, benar kan? Yang pertama kali dijalankan adalah bagian ini, yang ada tanda serunya ya. Karena showform ini, kalau seperti ini berarti showform ini harus selain bernilai false atau undefinite ya. Paham ya? Oke, jadi seperti ini. Pertama kali dijalankan ini. Sekarang saya akan mempraktekkan apa nih? Gimana ya? Sebentar. Mempraktekkan mulai dari oke, mandek. Kita stop ya. Nah, jadi mulai dari ini ya. Jadi mulai dari kok bisa sih ketika ditambah jret dia itu langsung melakukan perpindahan dari yang ada tabelnya ini dipindah ke form tambah data ya. Itu adanya di sini. Ketika ditambah barang, dia akan mengarah ke bagian ini, klik ya. Tambah data barang. Nah, dia kan ada event button, terus klik create. Nah, dia memanggil fungsi create. Kita copy, kita cari di sini. Nah, dia manggil ini ternyata. Nah, di dalam sini langsung dia memanggil fungsi this empty. Empty itu maksudnya jadi form yang ada di sini nanti dilakukan penghapusan. Jadi kan misalnya ada seperti ini, misalnya nggak sengaja ya. Ketika ditambah barang, maka dia akan melakukan penghapusan. Nah, langsung kosong seperti ini. Terus langsung lanjut di bawahnya. Nah, langsung di sini menambahkan this show form. Ya, this show form. Jelas ya? This show form. Ketika nanti kita debug, maka dia akan bernilai true, ya, tidak undefinite lagi. Oke. Makanya dia itu nanti akan menampilkan datanya, gitu ya. Terus back detail kita tambahkan tambah data barang. Oke, sebentar, back detail. Oh, back detail buat di sini ya nanti ya. Back detail ini buat di sini. Jadi kalau awalan dia nanti terbilang ini data master barang, tapi kalau sudah di create maka dia akan dirubah ke tambah data barang. Oke, sudah. Terus di bagian tambah barang dia ya, kita tutup saja, agak bingung kan di bawah sini ya. Di bagian sini ini sudah apa jenisnya otomatis. Terus di bagian saya terang lagi. Di bagian nah ini ya, di bagian form action
disabled is view ya. Disabled is view, ini maksudnya apa ini? Kita cek is view. Oh, oke. Jadi gini, disabled is view itu nanti digunakan pada waktu ketika seperti ini. Coba ya. Nah, di sini kan nanti ada event yang namanya double click ya. Klik-klik, maka dia akan menampilkan datanya. Tapi kita tidak bisa melakukan yang namanya edit data di sini. Nah, di sini kita hanya melakukan hanya melihat detailnya saja, tapi tanpa ada melakukan edit perubahan lah, nggak ada. Soalnya ini sudah diatur di sini. Disablednya kita sesuaikan dengan is view. Nah, is view ini nanti menyesuaikan. Kalau perintahnya view berarti kan menampilkan saja, berarti nanti true bernilainya. Oke, coba kita cari lagi ya. Di sini ada 4. Mana lagi kira-kira? Nah, ini. Oh, ini masih deklarasi variabel. Terus ini, ketika create dia bernilai false. Jadi dia itu bagian yang ada di dalamnya form ini ya, itu tidak dilakukan disable ya, berarti false ya, bernilai salah. Terus ini, ketika edit juga salah. Ketika view dia akan di disable. Gitu ya. Ini sudah mulai paham. Lanjut. Oke. Ini file list ini lompat gimana ya? Field set apa ya? Oke, gampang lah ini. Yuk kita coba ya. Kalau ini sih field set mungkin yang kita enggak. Oke, full set kita ke belakang dulu ya, gampang. Dari sini sesuaikan. Nah, terus di sini. Nah, yang berpengaruh adalah di bagian sini rek, inputan ya. Kalau dulu kita kan kalau di PHP kan yang berpengaruh adalah name ya. Ya kan? Kalau dulu kan berpengaruh adalah name. Nah, tapi kalau di sini enggak. Kalau di Angular itu ada yang atribut tersendiri, yaitu ini ng model untuk menyimpan nilai yang sudah diketikkan tadi. Misalkan di sini ya, kita kembali terus kita tambah barang. Nah, kita ketikkan di sini nanti. Nah, kita pilih itu, nanti dia akan disimpan di sini rek. Nah, disimpan ng model, tepatnya di sini model dot nama misalkan ya. Model dot nama. Entah ini harus sama dengan ini, saya belum pernah mencobanya ya. Mungkin kalau bisa disamakan saja biar nggak bingung. Jadi gitu. Nah, terus sama juga ya di sini ng select ini seperti ini. Ya. Ini kayak perulangan. Sama di sini juga ada ng modelnya m kategori. Untuk name-nya mana? Name-nya kategori. Oh, tidak sama. Oke. Jadi saya sarankan bahwa model dot. Nah, ini sesuaikan dengan nama kolom kalian ya. Misalkan di sini ya. Saya sarankan harus sama dengan yang ada di kolom database. Contoh di sini. Nah, M kategori ID. Nah, kalian di sini juga harus sama M kategori ID. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan. Nanti ada maksud tersendiri kenapa kok harus langsung disamakan dengan database-nya. Terus item ini buat kayak perulangan itu diabaikan saja, terus disable, nama kategori sudah disamakan saja. Yang penting ini tadi ya ng model gitu ya. Pokoknya yang ada yang melakukan select ya, pemilihan data yang datanya diambil dari database harus seperti ini caranya melakukannya. Contoh seperti ini apa? Kategori ya. Kategori kan ada sendiri ya tabelnya. Nah, ini kan tabelnya. Nah, makanan, minuman, obatan. Nah, harus seperti ini caranya. Tapi kalau nggak ada yang ada di database, maka tidak seperti ini nggak apa-apa. Jadi biasa saja seperti ini. Select ini aja.
sorry select. Nah wis tadi. Nah seperti ini, seperti biasa lah intinya. Oke kita lanjut. Sambil saya rapikan. Oke ini juga sama, text area juga ada ng model, model keterangan ya, model keterangan dan seterusnya yang nantinya akan disimpan di situ ya, di bagian model ya. Terus saya akan jelaskan. Oke sebentar saya cari dulu deklarasi model itu di mana. Nah ini ya, deklarasi model ternyata dia bernilai model objek ya, dia bernilai objek. Nah, pokoknya yang di bagian sini itu dia itu melakukan deklarasi variabel ya. Contohnya di sini model. Nah, itu nanti dia bernilai objek seperti ini. Fungsinya nanti menampung data-data ini. Model dot nama mana tadi? Yang seperti inilah model dot memkategori gitu ya. Nah, kalau sudah terkumpul, semuanya sudah terkumpul ya. Nanti kan ada event ya, event mana tadi? Oh, eventnya ada di sini ya. Nah, kembali itu kan nanti ke indeks, terus di klik save ya, simpan. Berarti kita nanti mengarah ke bagian save sekarang. Save. Nah, di sini ya. Object assign final cons. Oke. Coba kita cek dulu ya. Kira-kira final ini. Jadi kalau saya jelaskan di sini, final ini dia itu mengambil data dari this model yang kita buat tadi secara tipe objek tadi loh, yang di atas ini. Nah ini terus kan diisi sama ini ya, sama kayak ini, model tanggal, model deskripsi dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemungkinan kalau gini saya lakukan yang namanya console log ya, terus saya stop dulu return, maka dia akan menyesuaikan nilainya. Oke saya jalankan, kita tunggu ya. Coba kita cek. Oke, percobaan makanan des. Terus kita fokuskan di sini nanti ya. Simpan. Nah, ya kan? Munculnya nanti akan seperti ini. Jadi data yang kita ambil tadi yang di modal, terus kita lakukan pemanggilan di sini, kita tebak. Ternyata sudah muncul nilainya ya. Sudah muncul hasilnya seperti ini, ada deskripsi, keterangan. Nah, ini kalau kita lihat itu nilainya sama persis dengan yang ada di sini, Rek. Yang barang. Nah, ini terus jelas porsi sih, gak mungkin gak. Ya kita cek ya. Kita cek coba. Loh, hilang, Rek. Nah, ayo kita cari lagi.
Loh. Oh iya sih, mari tak ilang ya mau ya. Boleh kasih itu nang ini. Dah, yang penting seperti itu ya. Jadi nilainya harus sama dengan yang ada di kolom-kolom database ya, tabelnya. Oke. Kalau sudah, nanti kan dia langsung diarahkan ke server ya. Ini sudah saya jelaskan. Si kayak biasa nih, langsung mengarah ke barang di bagian save ya. Bagian save. Terus sama mengirimkan requestnya, yaitu ini finalnya ini. Nilainya sesuai yang tadi, ada kategori ID dan lain sebagainya. Sudah, kalau kita sudah membaca seperti ini, langsung kita pindah ke barangnya ya. Barang ke bagian save. Nah, kan di sini. Nah, di sini pasti dia akan bernilai bukan seperti ini lagi ya. Jadi nilainya ini sudah sesuai dengan yang ada di bagian sana. Itu kan percobaan kita buat yang di mana? Postman. Kita nyalakan validasinya. Nah, kalau sudah nanti seperti ini. Sini sudah kayak biasanya rek yo. Jika tidak jelas namanya divalidasi. Terus nilainya bener ya langsung lanjut lagi di sini. Dicek apakah ada tanggal, kalau ada seperti ini. Terus ini enggak usah ini. Contoh kemarin. Nah, langsung ya. Jadi di bagian tadi kan request ini kan sudah membawa data ya. Data yang saya sebutkan tadi, yang saya tebak. Nah, itu nanti langsung dibuat di sini, Rek. Sorry. Kita nanti kan save ya. Jadi ketika apakah ada dolar data ID-nya? Ternyata tidak ada. Berarti yang dilakukan kalau tidak ada dolar data ID, maka yang dilakukan adalah ini, modal insert barang dolar data. Gitu ya. Jadi langsung diinsert dengan tabel barangnya apa, namanya apa, tabelnya, terus kita kirim dolar datanya. Setelah diproses maka akan dikembalikan secara sukses. Akhirnya berhasil tadi muncul alert. Nah, responnya sudah dibuat, akan diterima oleh ini. Nah, akan diterima oleh res. Jadi res ini nanti akan bernilai status code terus dolar data tadi ya. Kalau memang butuh itu langsung silahkan kalian log aja biar lebih jelas ya. Nah, lakukan seperti ini. Oke, kita tunggu. Kita simpan. Nah, coba kita cek. Nah, di sini. Jadi sebelumnya tadi ini datanya, ya kan? Oke, ini kita copy aja. Oh, jangan. Jadi datanya seperti ini, terus dari data ini dia bernilai ini, ya. Terus ketika sudah diproses kan mengembalikan ini, menjalankan ini, ya kan? Terus sukses. Responnya apa? Dengan membawa nilainya ini. Ada dolar ada apa ini? Ada kata kunci data sama status code. Nah, status code inilah yang kita buat logika atau kondisi. Ketika nanti status code-nya bernilai 200, berarti itu saya anggap sudah benar. Makanya kalau nanti bernilai benar 200, maka saya akan menjalankan ini. Akan menjalankan alert sukses, berhasil, data berhasil disimpan. Begitu juga sebaliknya, kalau gagal gimana nanti ya. Terus di dalamnya data saya mengirimkan sebuah nilainya.
seperti ini gitu. Itu yang bagian tambah data. Kalau edit juga hampir sama, jadi gak usah dibingungkan. Misalnya edit ya, cret. Nah, edit seperti ini. Oke, kita cek. Nah, kita kira-kira edit itu nanti masuk ke mana sih kira-kira? Nah, kalau perasaan saya ya masuknya di sini sama. Di mana ini? Di mana ini channelnya? Di bagian form data. Jadi di bagian sini. Jadi ini tambah juga bisa digunakan di sini. Edit juga bisa di sini. Di bagian tadi loh. Nah, di bagian sini loh. Nah, di bagian ini kan digunakan tambah, digunakan edit juga bisa. Terus misalkan kita tambahkan di sini update ya. Oke, coba kita cek, kita update. Oke, sebentar. Saya jelaskan lagi. Mungkin ya di sini ada yang kurang. Bentar ya, saya coba cek dulu. Mana save? Sebentar. Pasti di sini ada yang namanya ID. Sebentar, saya cek dulu. ID. Ada nggak? ID. Nggak ada. Nanti ya. Oke. Jadi ketika diklik tombol edit ya. Tombol editnya kan di sini ya. Nah, jadi ketika di tombol edit, jret, ya kan? Klik, maka dia akan memanggil ini fungsi edit ya. Sesuai file. Nah, file itu nanti nilainya apa? Nah, itu kita debak biar kalian tahu ya. File ini nilainya apa sih? Nah, jadi biar kalian nggak penasaran. Nah, file nanti dia yang akan ditaruh di sini, list model. Ya. Nah, file itu nilainya ini. Ada ID, ada lain sebagainya. Ya. Terus kan dimasukkan di model, ya kan? Lah model ini nanti digunakan di sini. Ntar mana ya? Nah, ini. Input name ng modal name. Nah, dia ini nanti akan otomatis ada nilainya sesuai yang dikirimkan tadi. Jadi ng model ini sekaligus menampilkan nilai ya. Menampilkan nilai yang ada di sini tadi. Kan ada sudah dideklarasikan kan tadi ya. Ini nilai-nilainya. Jadi kita tinggal modal dot apa gitu sudah bisa menampilkan data ini di bagian layoutnya. Nah, layoutnya seperti ini aja. Terus kalau mengetahui dia bagian edit ya. Oke, sebentar kita telusuri dulu. Oke, setelah kita save ya kan, save. Nah, begini. Oke, ini mana? Oke, kita eksekusi saja. Saya update. Coba saya simpan. Jret. Ternyata nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa. Oke, kita lanjut besok aja ya.
Untuk bagian editnya saya akan lebih jelaskan secara detail lagi.